Shalom, jumpa kembali dalam Bible Study Online CK7, di mana kita setiap hari membahas firman Tuhan yang kita baca untuk menolong pembacaan firman Tuhan kita dari satu pasal ke pasal berikutnya. Dan ini akan membantu kita bertumbuh dalam mengenal Allah yang benar dan melakukan firman Tuhan itu. Kita sekarang ada di kitab Ayub, pasal yang ke-28. Yang berbicara tentang kidung pujian hikmat. Tetapi sebelumnya, saya mau mengajak kita semua untuk kita membangun keintiman kita dengan Allah. Kita memuji Dia sebagai Allah, sumber hikmat. Bapa yang menjadi hikmat dalam menciptakan alam semesta. Mari kita juga memohonkan supaya hikmat Tuhan itu menerangi pikiran kita. Memahami firman Tuhan ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang menjadi sumber hikmat kami. Di dalam Engkau saja kami bisa menemukan hikmat yang kekal dan ilahi. Engkau adalah hikmat yang kekal itu sendiri. Oh, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, praise you Jesus. Inilah kerinduan kami Tuhan mendekat kepada Engkau. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji Muliakan Engkau, sumber hidup kami. Hamba-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Pujilah Engkau. Memuji-Mu, Muliakan Engkau. Disembah Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmatilah segala kemurahan-Nya pada malam hari. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan ku nikmati semua kemurahan-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Kiralah batakana namastu, kiralah Yesus, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini menjadi pujian dan manis kau. Biarlah manis Setiap ucapan bibir orang-orang yang telah Kau tebus Tuhan, dalam Kristus Yesus. manis kau dengar Ucapkan dan mengungkapkan pujian kepada Engkau. dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya. Biarlah segala ungkapan pujian, luapan sukacita kami ini hanya karena Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Pujilah Engkau dan terpujilah kebesaran-Mu. Dan Bapa, Engkau Allah sumber hikmat. Kami bersyukur Engkau mengizinkan kami menemukan Engkau lewat firman-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau yang menerangi firman kebenaran, ulasan yang kami bahas pada malam hari ini. Dan akan menolong kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, pada waktu kita membahas kitab Ayub, kita tahu bahwa ini sedang berbicara tentang pergumulan manusia yang bisa mengalami keadaan yang paling rendah, paling dalam, dan bahkan mungkin dia tidak pernah kenal sebelumnya keadaan itu. Gelap, ganas, ibarat kita mengatakan sebuah daerah yang belum pernah dijelajahi, uncharted land. Kita tidak tahu apa yang akan kita temukan di sana. Tetapi Ayub juga mengajarkan untuk kita tidak kehilangan kepercayaan kita kepada Allah. Dan hari ini dia mengajarkan kepada kita tentang kidung pujian akan hikmat. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Satu judul yang cukup menarik. Kalau kita melihat struktur daripada pasal ini, pasal 28 ini dibagi 3 bagian besar, 3 bagian perikop, lalu ditutup dengan kesimpulan di dalam ayat yang ke-28. Jadi bagian pertama itu ayat 1-11 berbicara tentang kemampuan, keterampilan manusia dalam teknologi tambang. Cukup aneh ya. Kok tiba-tiba Ayub bicara mengenai pertambangan? Apa hubungannya tambang dengan hikmat? Lalu kemudian ayat 12 sampai dengan 19 dia bicara tentang nilai dari hikmat. Nilai itu melampaui kemampuan manusia untuk bisa membelinya, untuk bisa mendapatkannya. Lalu ayat 20 sampai 27 adalah pengetahuan Allah akan hikmat. Apa sebenarnya hikmat itu sendiri? Dan apa yang dikatakan tentang hikmat yang berkaitan dengan Allah. Lalu ayat 28 kesimpulannya bahwa hikmat itu diperuntukkan kepada manusia. Mari kita lihat apa tema daripada pasal ini. Temanya itu ditemukan dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20. Dimulai dengan double questions, pertanyaan ganda. Tetapi, di mana hikmat dapat ditemukan? Di mana tempat akal budi? Ayat 20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Dan akal budi di manakah tempatnya? Jadi itu dia.
Di mana tempat hikmat? Bagaimana kita menemukan hikmat dan akal budi? Mari kita mulai dari ayat 1 sampai 11. Dari ayat ini adalah lagu pujian dan ini kan kidung. Jadi ini puji-pujian. Kidung pujian tentang hikmat. Ayub menyanyikan tentang manusia yang begitu hebat, terampil untuk melakukan upaya pertambangan. Menambang emas, perak, batu permata. Menambang mineral, tentu pada waktu itu belum ketemu minyak. Belum ketemu batu bara. Tetapi kalau kita melihat tambang, ya, ini sesuatu yang cukup menantang. Tambang tidak ada di tempat-tempat yang sudah terbangun. Walaupun nanti bisa saja di bawah lahan sawah itu ada kandungan mineral seperti emas atau mungkin batu bara. Di hutan-hutan tentu paling banyak seperti hutan Kalimantan, di Papua. Nah, kalau kita melihat sebuah tambang, betapa megahnya dan betapa mengerikannya. Saya pernah ke Afrika Selatan dan itu ada tambang emas yang sudah menjadi kubangan. Dan itu jauh ke dalam. Dan kita punya di Papua, ya, Freeport. Itu saya punya seorang sahabat yang dulu adalah seorang penambang bawah tanah. Untuk dia bisa turun ke bawah, dia harus memperlengkapi diri karena debu-debu yang sangat tipis itu begitu mengancam untuk paru-paru mereka. Jauh, kedalaman, gelap, dan sangat tipis. Mereka harus mesti bawa tabung oksigen. Menambang emas di sana, menambang tembaga di sana, menambang mineral-mineral yang begitu kaya. Belum lagi kalau kita melihat orang-orang yang pergi menambang batu bara. Masuk ke dalam hutan-hutan. Dan di sini bagaimana dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan upaya pertambangan itu melakukan upaya mendeteksi di mana letak mineral, di mana letak batu-batu permata itu, di mana letak, kalau sekarang bahasa modern, di mana letak minyaknya, di mana letak batu baranya. Karena kadang-kadang ada di bawah laut, dia harus turun ke bawah, menyelam, harus membor di tengah-tengah laut yang ganas. Kita tahu itu ada di laut di sekitar Sumatera, di atasnya Jawa, di Laut Jawa itu ada banyak tambang-tambang lepas pantai, offshore, dan ada onshore di dalam, di dalam daratan. Juga kalau kita melihat bagaimana untuk orang mulai melakukan eksplorasi sebelum eksploitasi, sebelum penambangan, mereka harus mulai mendeteksi, menggali lobang-lobang, dan itu biayanya cukup mahal. Satu lobang itu mungkin bisa puluhan ribu US dollar. Dan itu dan tidak bisa satu lalu kita bilang di sini pasti tempatnya. Enggak, dia harus dengan teknologi tambang sekarang, dengan teknologi membaca bebatuan sampai ke dalam lapisan kedalaman tanah. Itu memerlukan survei yang besar dan biaya yang mahal. Dan belum tentu ada jaminan, ada tempatnya, ada kandungannya. Tetapi mungkin ada yang digali nggak berapa jauh sudah ketemu. Tetapi ada yang mesti kedalaman yang begitu jauh. Nah, disinilah kita melihat bagaimana umpamanya itu atau paradigma yang sama seperti seorang penambang dipakai oleh Ayub untuk menggambarkan paradigma orang mencari hikmat. Di manakah hikmat dapat ditemukan? Di manakah letak akal budi itu? Ada upaya, ini merupakan sebuah misteri. Orang-orang yang melakukan bisnis tambang itu bisa cepat kaya, tapi juga bisa bangkrut dengan cepat. Karena apa? Upaya untuk mengatakan dia harus beli lahan yang begitu besar. Seperti lahan hutan, HPH. Lalu dia mulai tambang dan ternyata zong gitu ya, kosong. Melompong, tidak ada apa-apa. Mungkin orang dengar-dengar dulu di sini ada emas, ternyata sampai di sana nol sama sekali. Tetapi duit sudah habis-habisan. Sebuah misteri. Dan dikatakan bahwa orang-orang para penambang ini bersedia untuk menelusuri jalan-jalan di mana binatang buas tidak berani ke sana. Mata elang tidak sanggup menembus. Saudara tahu bahwa mata elang itu memiliki optik
yang jauh 700 kali kemampuan mata manusia. Jadi kalau kita lihat Raja Wali itu ya, dia bisa melihat tikus di tanah itu jalan, itu sekitar 300 meter. Bayangkan betapa tajamnya mata Raja Wali. Tetapi di sini dikatakan mata elang tidak sanggup untuk menembus kedalaman tanah yang ada tambang itu. Mereka menelusuri tempat-tempat lautan dan dikatakan bahwa tangan manusia itu sanggup untuk menjungkir balikkan batu dan gunung yang besar untuk menemukan permata-permata dan batu berharga di perut bumi. Kita mesti mengagumi orang-orang yang ada di dalam dunia pertambangan. Mereka adalah orang-orang yang berani, bersedia untuk mengeksplorasi daerah-daerah yang dikatakan sebagai daerah perawan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Lalu kemudian di ayat 12-19 dikatakan mengenai hikmat yang melampaui harga yang ada di dalam peradaban manusia. Tidak bisa dibeli oleh upaya benda paling mahal sekalipun. Dimulai dengan pertanyaan, di mana hikmat dapat ditemukan? Di mana tempat akal budi? Hikmat atau hokmah dan akal budi dalam bahasa Ibrani-nya bina, seringkali itu diparalelkan. Jadi selalu kita bilang hikmat dan akal budi itu kayaknya berjalan bersamaan di dalam literatur hikmat. Atau seperti banyak di dalam kitab Amsal kita menemukan hikmat akal budi ya. Jadi ini hikmat dan akal budi ini digambarkan sebagai kemampuan dan juga modal manusia untuk bisa mengatur, mengendalikan, untuk bisa mengolah dan mengelola dunia ini, ciptaan ini. Kita perlu hikmat untuk membuat sesuatu itu menjadi indah. Itu perlu hikmat. Jadi selalu ada pengetahuan, pengertian dan hikmat. Tuh ya, jadi ada pengetahuan dasar, ada bagaimana cara menyatukannya dan bagaimana cara menciptakannya. Dan bagaimana mengelolanya, bagaimana menyampaikannya, itu semua hikmat. Jadi kalau kita menemukan di sini, kenapa makanya hikmat itu begitu mahal? Karena orang kalau bisa menemukan hikmat, dia bisa mengendalikan keadaan. Dia bisa mengendalikan manusia. Jadi ada satu bujukan dari manusia itu untuk coba-coba mencari hikmat itu. Makanya orang-orang Yunani berusaha mencari hikmah itu, berpikir dan muncul yang namanya filosofi. Orang-orang yang berusaha untuk mencintai pengetahuan, mencari hikmat dan berusaha untuk mengkomunikasikan. Tetapi banyak kita tahu bahwa hikmat itu adalah hikmat kosong yang tidak benar dan palsu. Nah, ada perbedaan antara upaya menambang yang dilakukan oleh manusia dengan mencari hikmat. Karena kalau hasil tambang itu tujuannya kan untuk kepentingan manusia. Dia bisa dipakai sebagai permata, perhiasan, untuk kepentingan dirinya. Dia bisa jual, dia bisa jadi kaya. Tetapi tidak ada satupun manusia yang dapat membuat hikmat. Nah itu, tidak ada yang bisa memproduksi hikmat. Ada nggak pabrik hikmat? Toko hikmat banyak, ya. Hikmat gitu kan, usaha dagang hikmat bisa. Ada jalan kebijaksanaan kok, ada jalan hikmat. Tapi apakah di sana saudara menemukan hikmat? Tidak. Ada nggak pabrik hikmat? Sekolah? Bukan. Sekolah tidak menciptakan, tidak memproduksi hikmat. Dan hikmat tidak bisa dipakai untuk kepentingan manusia. Tidak. Ya, jadi nggak bisa diperalat gitu hikmat itu. Dan ini digambarkan dalam ayat 13 dan 14. Jalan di sana tidak diketahui manusia, tidak didapati di negeri yang orang hidup. Kata samudera raya, jadi kata lautan. Apakah ada di sana hikmat? Ia tidak ada di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Jadi saudara mau nyelam paling dalam pun nggak ketemu hikmat di sana. Bahkan bukan cuma itu. Hikmat juga tidak bisa dibeli. Karena harganya melampaui segala macam permata yang paling berharga. Emas, lebih mahal daripada emas, perak, mutiara, permata krisolit Ethiopia, krisopras, bahkan lazuardi.
Semua benda-benda permata yang menjadi hiasan ratu-ratu, menjadi hiasan raja-raja, mahkota raja, itu tidak ada harganya dibanding hikmat. Jadi jangan kaget ketika Ratu Sheba itu dengan segala kekayaannya, kecantikannya, datang mencari Salomo hanya untuk bertanya tentang hikmat ilahi yang dia miliki. Wow, Salomo itu begitu kayanya dia. Dan dia dikenal bukan semata-mata karena kaya, tapi karena hikmatnya. Ada satu buku dalam tradisi mengatakan orang itu mau bertanya kepada Salomo, Salomo udah tahu apa yang dia mau tanya. Bukan cuma kasih teka-teki diomongin baru Salomo jawab. Belum ditanya dia udah tahu. Berarti kan ini seperti Allah yang bisa mengetahui hati dan isi hati manusia. Jadi karena tidak ditemukan, sangat mahal harganya, makanya manusia berusaha untuk menguasai hikmat itu. Lalu kembali lagi, diutamakan lagi dikatakan, dari mana datangnya hikmat? Di mana tempat akal budi itu? Lalu ayat 20 sampai 27, Ayub memuji hikmat itu ternyata ada di dalam Allah. Ayat 23 dan 24 adalah jawabannya. Allah mengetahui jalan ke sana, ke tempat hikmat itu. Ia juga mengenal tempat kediaman akal budi itu. Jadi dia tahu di mana tempatnya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Jadi Allah yang tahu di mana hikmat. Allah menjelajah dan dia tahu ini loh tempatnya. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa sebenarnya Allah itu sendirilah sumber hikmat. Ia sanggup menembus bagian yang paling dalam dan tersembunyi. Sebagaimana manusia berusaha mereka-reka isi perut bumi, Allah dengan cepat bisa mendeteksi isi hati manusia, pikiran manusia. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam kitab Amsal, hikmat itu yang mendampingi Allah menciptakan bumi, alam semesta ini dengan begitu indah, begitu ajaib, begitu mengagumkan. Kadang-kadang apa yang menjadi misteri ya, seperti angin, air, hujan, kilat, guntur yang dikatakan di sini di dalam pasal 28, ternyata bisa kita kagumi sebagai hikmat Allah. Kalau saudara suka nonton Animal Planet, National Geographic, saya suka kadang-kadang nonton sama ayah mertua saya kagum. Kadang-kadang lihat kok ada ya binatang kayak gini ya. Kok bisa ya dia mempertahankan dirinya padahal dia sangat lemah. Kita melihat bagaimana angin itu walaupun kelihatannya begitu menyeramkan, tapi juga ternyata walaupun dia nggak bisa lihat, kita bisa timbang. Kita bisa ukur. Kita bisa ukur kecepatannya. Gitu. Itu yang namanya keranjang angin kalau di airport itu ya, yang warnanya putih, orange, putih orange. Itu ada ukurannya. Oh, kita tahu ini kecepatan anginnya 3 mile per jam. Nanti kalau dia ini 6 mile per jam. Ini 12 mile per jam. Ketahuan. Ternyata walaupun gak bisa dilihat, bisa diukur. Kok bisa? Ya itu dia. Itulah hikmat Allah. Ketika ahli fisika Jerman yang menemukan dan dipakai oleh NASA untuk menciptakan roket, ya Herman van Braun, dia mengatakan bahwa semakin saya melihat alam semesta ini, semakin saya kagum akan hikmat Allah. Kok bisa ya ada pencipta yang bisa membuat bumi yang begitu cepat sekali perputarannya, enggak lari setengah derajat sekalipun, berabad-abad, segitu terus putarannya. Bayangkan. Kalau kita pikir-pikir lagi, siapa yang bisa membuat itu? Harus ada penciptanya, nggak bisa jadi begitu aja. Nggak bisa itu teori Big Bang ya, ledakan besar. Lalu kemudian jadilah seperti ini teratur, nggak ada. Harus ada pencipta yang merancang semua itu. Dan itu dikatakan adalah Allah dengan hikmatnya. Yang membuat kita berdecak kagum. Naik ke gunung kita kagum melihat pemandangan. Tapi kalau kita masuk ke dalam penelitian lebih detail,
Di semak-semak itu ternyata ada kehidupan yang begitu kaya. Dan di situ ada hikmat Allah. Semut, lintah. Ya. Kadang-kadang kita marah karena kita tidak tahu tujuannya apa. Sampai ketika kita pelajari, kita kagum. Wow. Tahukah saudara bahwa lintah itu yang suka nyedot darah itu, kita kadang-kadang kesel. Tapi kalau saudara tersesat di hutan, ambil lintah, taruh di batu. Kepalanya akan mengarah ke matahari. Maka kita tahu, itu adalah kompas alami. Supaya saudara tidak tersesat. Saudara lihat dan saudara tahu matahari di mana. Dan saudara akan bisa membedakan lalu membuat keputusan. Mana utara, mana timur, mana barat. Sederhana sekali. Ya. Dan itu besar kali hikmat Allah di situ. Jadi kesimpulannya kemudian ayat ke-28. Hikmat untuk manusia. Dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi walaupun manusia dengan kekuatannya tidak bisa menciptakan hikmat. Tidak bisa menemukan hikmat. Tetapi manusia bisa mendapatkan hikmat. Caranya ada dua. Memiliki sikap yang takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Jadi apa itu takut akan Allah, Pak Markus? Takut akan Allah itu adalah respon kita untuk hormat kepada kesucian Allah. Kekudusan Allah. Ini digambarkan di Alkitab itu posturnya orang yang sujud. Proskuneo, sujud, menyembah dan mencium kaki raja. Itulah sikap penyembahan, itulah sikap takut akan Tuhan. Tunduk, sujud. Lalu kemudian berkomitmen untuk melakukan segala jalan-jalan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan mengakui akan keterbatasan kita, lalu mengakui akan kebesaran Allah, dan kemudian kita membangun keintiman kita dengan Allah, dan sebagai hasilnya Allah akan memberikan kepada kita hikmatnya, yaitu hati yang ingin dan rindu untuk mencari kebenaran dan meninggalkan kejahatan. Lalu membuat kehendak Allah menjadi satu-satunya keinginan hidup kita. Semakin kita taat, semakin Allah akan membuat kita semakin dalam mengenal Dia. Semakin kita ingin mengenal Allah, semakin besar kerinduan kita untuk mentaati Allah. Begitu terus. Seperti kita menggali lubang, menggali tanah itu makin lama makin dalam. Hanya karena satu hal, sikap yang takut akan Allah. Nah, saat ini di zaman modern, di gereja-gereja ada satu kesedihan yang begitu besar terhadap sikap kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita sambil dengar firman, kita buka-buka WA. Kita nyembah Tuhan, lihat kiri kanan, menghakimi orang. Apalagi godaannya pada waktu kita online service. Itu sebabnya saya suka mengatakan saat ini online itu hanyalah sebuah fasilitas yang disediakan gereja. Bila kita tidak sanggup, tidak mampu atau tidak berhalangan hadir. Tapi upayakan untuk kita datang secara ragawi. Datang ke gereja. Lalu latihlah diri saudara untuk hidup takut akan Tuhan di dalam sikap hormat di dalam penyembahan. Itu sebabnya seringkali kita lihat kalau kita lagi penyembahan ada ditulis kita sedang menyembah. Marilah kita membangun dengan sikap yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Hargai itu. Bangun itu dan bangun dari anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan lihat orang tuanya menyembah dengan takut akan Tuhan. Jadi jangan ala kadarnya menyembah Tuhan itu. Bangun sikap itu. Karena pada waktu kita menyembah, yakinlah. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan akan membuat kita mengerti kehendaknya. Dan kita menjadi orang bijak. Jadi Bapak Ibu, orang bijak itu bukan karena pendidikannya sampai kepada pendidikan tinggi. Nggak jamin. Hikmat di Alkitab, terutama dalam konteks Ibrani adalah orang yang hidupnya mengikuti kehendak Allah dan berjuang.
mentaati firman Tuhan setiap hari. Ini beda dengan konsep Yunani yang mana banyak menguasai cara berpikir kita karena pengaruh pendidikan barat. Bahwa orang bijak itu adalah orang yang baca buku banyak. Salah nggak baca buku? Tidak. Saya mendorong, saya membaca banyak buku. Tetapi untuk mendapat hikmat, cuma diperlukan 2 sikap. Takut akan Allah, jauhi kejahatan. Maka saudara akan melihat hikmat itu ada. Kabar baiknya adalah ini. Paulus mengatakan, Kristus adalah hikmat Allah yang kekal. Wow. Hari ini kita semua yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Dia mengatakan, akulah firman Allah yang hidup. Jadi ketika kita membaca firman dengan sikap takut akan Tuhan, sikap untuk melakukan firman Tuhan itu, saya percaya sepenuhnya karena saya mengalami bahwa kita menemukan hikmat itu. Kita mendapatkan Kristus. Hikmat Allah yang kekal. When you got Christ, you got everything. You lose Christ, you lose everything. Kita dapatkan Kristus, kita dapatkan segalanya. Tapi kalau kita kehilangan Kristus, sekalipun kita memiliki semua dunia, Tuhan mengatakan kamu kehilangan nyawamu. Hari ini bersediakah kita untuk mencari, merenungkan, menggali firman dan menemukan hikmat Allah untuk kehidupan kita. Hikmat mengelola keuangan. Saya ingat istri saya kerja di bank sebelumnya. Tetapi sekalipun beliau memiliki pengetahuan perbankan, sampai nanti dia mengetahui firman Tuhan baru dia bisa mengelola keuangan pribadinya dengan benar. Dan kami bersyukur setelah itu keuangan keluarga kami lakukan seturut dengan firman. Ternyata tidak ada jaminan orang yang berkutat di perbankan tahu bagaimana mengelola uang. Karena ternyata diperlukan hikmat. Diperlukan hikmat menjawab persoalan hidup kita. Diperlukan hikmat untuk mendidik anak-anak kita, membesarkan mereka. Ada nggak teori-teori tentang parenting? Banyak. Tapi kalau kita menemukan hikmat dari Allah, kita akan menemukan hikmat mendidik anak-anak kita. Kiranya ini akan mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan menemukan hikmat setiap hari dari tambang hikmat yang mulia, yaitu firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.